Ketegangan antara negara aliansi barat dalam perayaan Perang Korea ini tentunya berlangsung ketika relasi Korea Utara dan Korea Selatan terus merenggang dari imbas kedekatan Korea Selatan dengan Washington, terutama dalam latihan militer bersama yang dilakukan beberapa pekan lalu dan membuat Korea Utara semakin waspada. Hal tersebut terlihat jelas jika baru-baru ini Korea Utara juga mengancam bisa saja menggunakan senjata nuklirnya, yang membuatnya semakin geram dengan kedatangan kapal selam bertenaga nuklir Amerika Serikat ke Pelabuhan Busan, Korea Selatan yang melakukan latihan militer bersama. Seperti yang kita ketahui, jika negara Rusia, China, dan Korea Utara adalah merupakan negara yang militernya diperkuat dengan berbagai jenis senjata, dan termasuk jenis senjata rudal nuklir, yang tentu saja membuat kekhawatiran terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Hal tersebut terlihat jelas sebagaimana lansiran kutipan sumber media informasi terkait jika Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu berkunjung ke Korea Utara untuk terus semakin memperkuat hubungan militer antara kedua negara di tengah ancaman dari beberapa negara-negara NATO. Tak hanya itu, sebab perwakilan dari negara Cina yang merupakan partai komunis terbesar di dunia, yakni Lee Hong-song, turut hadir dalam parade militer kemerdekaan Korea Utara di Pyongyang sebagai bentuk kesolidan militer antara ketiga negara tersebut. Berkumpulnya perwakilan dari tiga negara menjadi pertama kalinya sejak terjadi beberapa tahun lalu dan sebelum Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina dan ancaman dari beberapa negara barat terhadap China, Rusia, dan Korea Utara. Namun walaupun kunjungan Rusia dan China ke Pyongyang adalah untuk menghadiri undangan dari Presiden Kim Jong-un yang sedang merayakan kemerdekaan Korea Utara yang ke-70. Namun ketiga negara militer dengan kekuatan senjata nuklir tentu saja membuat kekhawatiran terhadap aliansi negara-negara barat yang tergabung dalam persekongkolan negara-negara NATO dan negara aliansi mereka seperti Korea Selatan yang merupakan negara sekutu Amerika Serikat. Hal itu diperjelas dengan sebuah pernyataan yang telah disampaikan oleh Sergei Shoigu, Menteri Pertahanan Rusia, yang mengatakan bahwa berkumpulnya ketiga negara tersebut menjadi salah satu cara memperkuat hubungan militer negara mereka di tengah ancaman negara-negara barat, di mana kini Rusia dan Korea Utara sedang dalam pengembangan kerjasama antara kedua negara. Kunjungan ini akan membantu memperkuat hubungan militer Rusia, Korea Utara, dan akan menjadi tahapan penting dalam pengembangan kerjasama antara kedua negara, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Sementara di sisi lain, Kementerian Pertahanan Cina yang menghadiri pertemuan tiga negara militer nuklir tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak menerapkan sanksi PBB terhadap Korea Utara maupun Rusia di tengah kecaman negara-negara barat atas invasi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina dan peluncuran rudal berkekuatan hulu ledak nuklir yang secara terus-menerus dalam tahap uji coba peluncuran yang dilakukan oleh Korea Utara beberapa pekan lalu. Selain itu, China juga tetap mengirim bantuan kepada kedua negara yang menjadi musuh negara-negara NATO. Di sisi lain, dengan semakin dekatnya hubungan militer antara ketiga negara tersebut, Korea Selatan yang merupakan negara aliansi Amerika Serikat tentu saja semakin khawatir dan melibatkan negara aliansi Amerika Serikat akan terus melakukan pemantauan secara ketat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak militer Korea Selatan dan Amerika Serikat. Ketegangan antara negara aliansi barat dalam perayaan Perang Korea ini tentunya berlangsung ketika relasi Korea Utara dan Korea Selatan terus merenggang dari imbas kedekatan Korea Selatan dengan Washington, terutama dalam latihan militer bersama yang dilakukan beberapa pekan lalu
dan membuat Korea Utara semakin waspada. Hal tersebut terlihat jelas jika baru-baru ini Korea Utara juga mengancam bisa saja menggunakan senjata nuklirnya, yang membuatnya semakin geram dengan kedatangan kapal selam bertenaga nuklir Amerika Serikat ke Pelabuhan Busan, Korea Selatan yang melakukan latihan militer bersama.